kalau kita beriman dan memahami makna al-muhyi dan al-mumit, al-muhyi dan al-mumit ini, maka kita akan tumbuh akhlak dalam hati kita. Ya, yang pertama himmah. Kita ulang sedikit, himmah atau cita-cita yang baik atau rencana yang baik, itu yang pertama akan tumbuh kalau kita paham dan beriman. Kemudian yang kedua akan tumbuh niat yang baik. Yang ketiga akan berkehendak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat akan kehendak yang baik. Nah, itulah diantara akhlak hati, ya, akhlak hati ketika kita beriman dan memahami makna al-muhyi dan al-mumit. Kemudian akhlak zahir, zahir anggota badan yang nampak. Kalau hati kan perkaranya perkara batin yang tidak tampak. Nah, ini akan berdampak pula dengan akhlak zahir. Ya. Ketika kita beriman dengan nama Allah Al-Muhyi yang maha menghidupkan dan Al-Mumit dan maha mematikan. Nah, apa yang pertama akhlak daripada sifat-sifat yang terpuji lainnya, ya, dibersihkan atau dimatikan dari lawanan tiga sifat di atas tadi dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang pertama akan hidup mata, hidupnya mata, mata zahir ini, bukan mata hati, mata zahir kita. Dengan apa hidupnya mata kita? Ketika kita beriman dengan nama Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit tadi, hidup mata kita dengan memandang Al-Quran dan kitab-kitab ilmu agama. Nah, suka mata tadi memandang kepada Al-Quran, suka memandang kepada kitab-kitab ilmu agama. Jadi kalau sudah ada seperti itu tuh, berarti sudah hidup tuh mata zahir kita. Sudah hidup mata zahir kita karena paham dan beriman kepada nama Allah yang tadi. Jadi suka memandangkan mata itu menuju pandangannya itu kepada Al-Quran dan kitab-kitab ilmu agama. Yang kedua, suka dia itu memandang tempat sujud dan telunjuk waktu tasyahud. Ini dalam perkara sholat, ya. Kan kita kalau sholat kan bisa kadang keliaran mata kemana-mana, ya tak? Nah, bagi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit itu, maka dia kalau sembahyang itu, kalau sholat itu matanya ia tujukan kepada tempat sujudnya. Depan sajadah, tempat sujud tuh, mandangnya ke situ. Tidak berkeliaran kemana-mana. Walaupun berkeliaran itu tidak membatalkan sholat, ya. Tapi nampak kehusyuannya. Nah, dan ketika tasyahud, tasyahud awal atau tasyahud akhir, itu ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah, matanya mandang kepada telunjuk. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, mandang ke tunjuk. Tasyahud akhir atau tasyahud awal. Nah, yang ketiga, suka memandang kedua orang tua. Nah, suka dia mandang kedua orang tuanya. Ya, lebih ditujukannya kepada memandang wajah kedua orang tuanya. Kalau tak bisa, kalau tak ada lagi orang tua, memandang di fotonya. Ya, yang nasi mandang cowok gagah aja terus. Ya, tapi kalau orang yang sudah hidup mata dohirnya, walaupun itu menggoda, ya, tetap dia akan mencari yang lebih utama. 24 jam sekarang nengok HP, ya. Bintang-bintang Korea tuh gagah-gagah, ya. Nah, jangan sampai kita apa istilahnya melupakan orang tua kita. Apalagi memandang apa lagi? Memandang ulama, orang soleh, memandang mereka para ulama tuh
adem. Foto-foto orang soleh itu kita cari, kita koleksi, kita pandang, itu adem nengoknya. Nah, jadi kalau orang yang hidup mata hatinya, tujuan pandangannya itu selalu seperti yang demikian itu. Ya, memandang kedua orang tuanya atau foto kedua orang tuanya, suka memandang ulama, suka memandang orang-orang soleh. Itu 3 macam hidupnya mata zahir seseorang ketika dia beriman dengan nama Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit. Kemudian yang kedua selanjutnya hidup telinga. Telinga mereka hidup. Dengan apa? Dengan suka mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tidak alergi dia dengar Al-Qur'an. Ya. Kalau ada alergi itu maksudnya kayak apa ya? Kalau mendengar Al-Qur'an tuh merasa terganggu begitu nah. Aduh. Tidak nyaman hatinya. Nah, itu bermasalah tuh. Tapi kalau ketika telinganya tadi itu hidup karena beriman dengan nama Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit, maka ketika mendengar ayat suci Al-Qur'an, dia akan merasa adem, tenang, nyaman, ya, tidak merasa terganggu. Begitu juga mendengar zikir. Mendengar zikir, dia senang. Telinganya tadi hidup. Nah. Kemudian juga mendengar ilmu-ilmu agama. Suka mendengar kalam-kalam hikmah, mendengar tausiah-tausiah agama, mendengar ceramah-ceramah, mendengar nasihat-nasihat, suka dia. Itu pertanda tuh. Berarti telah hidup telinga kita. Tapi ketika yang Al-Quran, zikir, ilmu agama, tausiah, nasihat-nasihat agama, dia tak suka. Ada kawannya ngasih nasihat yang baik, dibilangnya, nak ceramah jangan di sini, nak ceramah di masjid. Nah, bilangnya begitu. Ya, kita lagi duduk-duduk santai, kawan kita ngasih nasihat yang bagus. Kalau nak ceramah jangan di sini, tuh di masjid sana tuh. Itu tanda dia tak suka tuh. Tanda telinganya tuh tidak hidup. Ya. Nah, itu bahaya tuh kalau sudah penyakit seperti itu ya. Naudzubillah min. Itu yang telinga, hidup telinganya. Kemudian yang ketiga, hidup lisannya. Dengan apa hidup lisannya? Suka dia lisannya tadi dipergunakan untuk membaca kalam-kalam Allah, yaitu ayat suci Al-Quran. Suka dia itu membasahi lisannya, menggerakkan lisannya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka dia memberikan ilmu, memberikan nasihat-nasihat. Suka lisannya tadi itu berkata yang baik-baik, yang menimbulkan ilmu, ya, yang mengajarkan ilmu. Nah, kemudian suka juga amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar jangan diartikan cuma turun ke jalan kemudian istilahnya razia, sweeping, dah. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa saja kita membetulkan kesalahan-kesalahan kawan kita yang mungkin keliru dalam masalah agama, atau dia melakukan kemaksiatan, kita beri nasihat dengan baik, itu juga termasuk nahi mungkar. Nah, begitu ya. Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Suka dia tuh lisannya tuh suka, hidup dengan demikian itu. Ya. Dan memberi nasihat yang baik-baik. Lisannya hidup tadi pertama membaca Al-Qur'an senang, zikir dia senang, mengajarkan ilmu dia senang, amar ma'ruf nahi mungkar dia senang, dan memberi nasihat-nasihat yang baik. Itu diantara tanda hidupnya lisan seseorang itu karena dia beriman dengan nama Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit. Selanjutnya yang keempat, hidup kakinya. Dengan apa hidup kakinya itu? Suka dia berjalan ke tempat yang baik. Di antaranya apa tempat yang baik? Ke masjid. Nah,
Pergi ke masjid, senang dia. Pergi kemana lagi? Pergi menuntut ilmu, senang. Kakinya tadi dilangkahkan kayak gitu. Ringan kakinya tuh melangkah ke tempat yang demikian itu. Ya. Kemudian ringan juga silaturahim. Saling silaturahim. Kemudian ringan juga mencari yang halal. Suka mencari yang apa? Ringan bergerak hatinya tadi itu untuk pergi kepada yang halal dan menunaikan hajat orang muslim. Nah, itu. Di antara hidupnya hati berjalan ke masjid, berjalan menuntut ilmu, silaturahim, mencari yang halal. Maksudnya ini mencari rizki yang halal, ya. Kemudian menunaikan hajat orang muslim, membantu menunaikan hajat orang muslim. Itu kakinya hidup. Kemudian hidup juga apa? Tangannya. Ini perkara anggota tubuh yang zahir. Tangannya dengan apa? Dengan suka menulis Al-Quran. Ya, menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian menulis ilmu, mencatat ilmu. Dipergunakan tangan tadi kepada perkara yang berhubungan dengan ilmu, yaitu menulis ilmu. Kemudian berusaha yang halal dan menolong sesama saudara. Ringan tangan dia ketika menolong sesama saudaranya. Ringan tangan dia dalam mencari rezeki yang halal. Nah, itu, ya. Nah, dan anggota kita juga hidup dengan melakukan yang lain-lain daripada perkara-perkara kebaikan. Itu contoh saja sebagian yang umum. Ya, lisan, mata, telinga, tangan, kaki, itu kan umum. Masih banyak anggota tubuh yang lain lagi, ya. Nah, semua bergerak, semua hidup kalau dia beriman dengan Al-Muhyi dan Al-Mumit tadi. Kemudian selain menghidupkan anggota dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Al-Mumit juga menuntut agar segala anggota tubuh kita menghindari atau meninggalkan dari segala yang dilarang yang dapat menyebabkan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan berbuat taat kepada Allah pada tiap-tiap keadaan, ya. Amal yang paling besar nilainya itu adalah amal meninggalkan maksiat. Kalau berbuat taat itu orang ahli maksiat pun bisa. Tapi kalau orang yang meninggalkan maksiat, nah itu berat, ya. Makanya makna takwa adalah mengerjakan taat, mengerjakan perintah Allah semampu kita, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib harus, tapi kalau yang sunnah semampu kita. Allah tak paksa kita segala yang diperintah oleh Allah disuruh lakukan, tidak. Ya, kalau perkara sunnah, kalau kita mampu kerjakan, kalau tak mampu jangan dipaksakan. Ya, nah, karena tak semuanya kita mampu mengerjakan semua perintah Allah. Tapi perkara maksiat, perkara yang dilarang oleh Allah, wajib seluruhnya kita tinggalkan. Nah, makanya amal yang paling besar itu meninggalkan dari perkara yang maksiat. Itu yang paling besar, ya. Nah, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan hati kita, dihidupkan anggota tubuh kita untuk melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan tadi, dan mudah-mudahan kita yang hadir semua mendapatkan taufik senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang yaitu mengenal nama Allah Al-Hayyu adalah yang ke-63, maknanya maha hidup, ya. Kalau kemarin Al-Muhyi yang menghidupkan. Nah, ini Al-Hayyu yang maha hidup, artinya tidak ada matinya kayak kita makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.